Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang lagi sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Nggak kerasa nih, udah pertengahan tahun 2022 aja, padahal perasaan baru kemarin bikin resolusi untuk tahun baru 2022. Gimana untuk resolusinya teman-teman? Adakah yang udah tercapai atau mungkin masih berjuang? Semoga semua yang kita cita-citakan dan kita harapkan bisa Allah kabulkan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan Allah berkehendak lain dengan tidak mengabulkan cita-cita kita, jangan bersedih hati, tetap semangat dan tetap berpikiran positif. Karena Allah pasti ngasih yang terbaik untuk kita semua. Nah, karena sekarang udah bulan Juli, saatnya aku buat bikin budget di bulan Juli. Sekedar informasi, untuk di bulan Juni kemarin itu aku alhamdulillah nggak ada over budget. Cuman untuk sisa budgetnya nggak begitu banyak, jadi nggak begitu banyak juga yang bisa untuk ditabung. Tapi nggak apa-apa sih ya. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau misalkan aku itu sedang belajar untuk mencoba hidup minimalis, salah satunya juga dengan declutter barang, dan aku juga memilih barang-barang yang menurut aku penting aja gitu ya. Nah, jadi untuk kali ini tuh aku budgetingnya pakai buku yang grid ini, yang kotak-kotak. Sebenarnya buku grid yang ini tuh aku pakai untuk nyatet grocery shopping sama meal planning. Tapi karena sekarang aku pengen semuanya dalam satu buku aja, biar aku nggak ribet juga harus buka-buka buku yang satu dan yang lain, makanya aku satuin aja di buku ini. Nah, untuk budget Juli kali ini nggak aku cantumin ya untuk pendapatannya, tapi kalau teman-teman bikin budgeting, boleh kok untuk dicantumin pendapatannya. Untuk video-video aku sebelumnya juga aku cantumin. Cuman untuk sekarang aku nggak cantumin karena ada beberapa perubahan juga di pendapatan. Jadi di sini aku cuman jelasin untuk pengeluarannya aja ya. Jadi untuk pos pertama yaitu ada giving. Itu tuh untuk memberi ke orang tua dan sedekah, dan nominalnya itu nggak aku catat karena ya takutnya ada di antara teman-teman semua yang mungkin sensitif gitu ya kalau misalkan soal sedekah atau ngasih ke orang tua. Jadi biarlah itu jadi privasi masing-masing. Untuk pos selanjutnya ada pos saving. Nah, di sini aku juga bagi jadi beberapa kategori. Ada untuk investasi 100.000, dana darurat 200.000, dana pendidikan 25.000, pajak atau tahunan 65.000, liburan 100.000, Ramadan 50.000, dan lebaran 100.000. Jadi totalnya 640.000. Kenapa untuk dana pendidikan itu aku kasih sedikit, cuman 25.000? Karena untuk target di tahun ini tuh terkumpulnya 2 juta. Dan untuk sekarang itu sudah hampir 2 juta. Makanya aku akumulasiin ya biar rata gitu ya. Aku ngisi per bulannya berapa sampai akhir tahun. Tujuannya juga biar sisa dana yang lainnya itu bisa ditambahkan ke pos yang lain. Oh ya, untuk informasi aja, anak aku itu baru 1,5 tahun, tapi ya aku mencoba untuk mengumpulkan dana pendidikan dari usia anak aku sedini mungkin. Sebenarnya lebih bagusnya sih dipersiapkan pada saat anak baru lahir gitu ya. Jadi untuk savingnya juga bisa lebih besar. Oke, ini udah ketinggalan, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, terus untuk
kategori atau pos selanjutnya itu ada fixed cost atau biaya tetap. Di sini tuh aku ada BPJS, WiFi, sama abodemen parkir di tempat kerja suami aku. Untuk BPJS dan WiFi itu aku buletin aja. Karena kan tiap bulan juga ada admin bank gitu ya. Jadi aku masukin aja lah ke situ. Nah, untuk fixed cost-nya ini nilainya 500.000. Untuk selanjutnya itu ada variable cost atau biaya yang tidak tetap yang berubah-ubah setiap bulannya. Nah, di sini biar lebih gampang aku evaluasinya, karena seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan teman-teman ngikutin ya untuk yang sebelum-sebelumnya itu kan aku cash stuffing doang, dan aku itu nggak evaluasi budget gitu ya, nggak dicatat selama sebulan itu aku tuh sebenarnya ngeluarin berapa, terus selisihnya berapa gitu. Makanya sekarang formatnya itu aku bikin kayak gini, seperti biasa aja sih ya, ada kategori, ada budget, ada aktual, dan ada different atau selisih. Ya, tujuannya biar aku tahu selama bulan tersebut itu di pos mana yang over budget atau yang lebih banyak pengeluarannya. Nah, ini juga untuk kategori dan nominalnya agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di sini untuk groceries aku budgetin 200.000, belanja mingguan 500.000 dibagi 4 minggu. Beras 100.000, bensin 100.000, untuk pegangan suami atau bekal suami kerja itu 300.000. Jajan aku 100.000, untuk anak 200.000. Ini tuh untuk beli susu UHT sama beli perlengkapannya kayak diapers atau skincare, minyak telon kayak gitu. Terus untuk listrik 100.000, air dan sampah itu 35.000, gas dan galon 45.000, pulsa atau paket data itu 20.000, kesehatan 50.000, personal care 25.000, hiburan 150.000. Di sini ada servis motor 100.000 dan dana tidak terduga 100.000. Di sini untuk pulsa atau paket data aku budgetin 20.000 karena di rumah kan aku ada WiFi. Terus aku juga lebih banyak diam di rumah karena aku kan ibu rumah tangga ya. Kalau suami kan di tempat kerjanya juga ada WiFi. Jadinya untuk pulsa atau paket data ini aku pakai kalau misalkan lagi keluar rumah yang lama gitu ya, kayak misalkan ke rumah sakit atau ke tempat publik yang lain. Terus untuk personal care itu aku budgetinnya 25.000 karena kebutuhan di bulan ini tuh sebenarnya cuma buat suami aku aja, beli deodoran, dan untuk kebutuhan aku serta yang lain-lainnya juga masih banyak dan masih terpenuhi. Terus untuk potong rambut suami juga kan baru kemarin di bulan Juni, makanya kemungkinan bakal 2 bulan atau 3 bulan lagi baru potong rambut lagi. Nah, setelah aku hitung, jadi total variable cost-nya itu adalah Rp2.125.000. Ini tuh naik ya dibandingin bulan-bulan sebelumnya. Menyesuaikan aja sih teman-teman, cuman sebisa mungkin aku berusaha untuk menghabiskan itu memang lebih sedikit dari budget. Jadi biar masih ada sisa untuk ditabung juga. Nah, ini udah selesai untuk bikin budget di bulan Juli. Selanjutnya ini aku mau bikin kayak breakdown gitu untuk budget mingguannya. Nah, ini aku sulap aja ya langsung. Jadi ini untuk formatnya sebenarnya sama aja sih kayak budget bulanan, cuman bedanya nanti pas pengisian di budgetnya itu sendiri. Jadi aku bagi gitu ya untuk per minggunya, tapi ada budget bulanan yang aku cash stuffing langsung. Nah, ini udah selesai. Terus untuk sebelahnya juga aku sulap lagi. Oke, nah ini jadi biar aku
punya satu buku yang udah lengkap gitu ya untuk budgeting, terus nyatat untuk grocery shopping sama untuk meal planning juga. Nah ini untuk grocery shoppingnya itu untuk di minggu pertama aja, dan meal planningnya juga untuk di minggu pertama aja. Nah biasanya aku tuh masukinnya 8 hari untuk budgeting dan meal planning itu. Jadi karena di bulan itu kan ada 31 kadang-kadang ya. Jadi biar aman aja sih gitu. Nah ini juga untuk meal planningnya aku catat mau masak apa aja, terus yang aku punya stoknya apa aja, dan yang terakhir yang gak aku punya aku tulis aku harus belanja apa aja. Nah alhamdulillah udah selesai untuk budgeting di bulan Julinya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.